السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين، أعزكم الله، kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita masih membicarakan tentang bid'il wahyi, awal pertama turunnya wahyu, yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di Gua Hira yatahannas. Kalimat tahannus disebutkan di dalam sirah Ibnu Hisham yang aslinya, yang bukan ringkasan, bahwa tahannus dari kata tahannuf. Mereka biasa mengganti fa dengan sa. Tahannuf yakni melakukan ibadah Hanifiyah. Hanifiyah adalah agama Ibrahim alaihi salam, yaitu berzikir kepada Allah, memuji Allah, merenungi tentang ciptaan-ciptaan Allah dan seterusnya. Itu dikatakan tahannuf dari kata Hanifiyah. Kemudian mereka yubaddilu, mengganti huruf fa-nya dengan huruf sa menjadi tahannus, dan biasa mereka menyebutnya dengan tahannus. Maka kemudian saat itulah datang Jibril yang menurunkan wahyunya yang sudah dibahas pada pekan yang lalu. Ikhwan fillah a'azzakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika kembali pulang, beliau dalam keadaan terlihat wajahnya seperti orang yang ketakutan, mengkhawatirkan dirinya. Dan dia menyatakan kepada Khadijah, laqad khashitu ala nafsi, sungguh aku mengkhawatirkan diriku. Laqad khashitu ala nafsi. Tetapi Khadijah radhiyallahu taala anha mengatakan kepadanya, membesarkan hatinya, kalla wallahi ma yukhzika Allah abada. Tidak, demi Allah, Allah tidak mungkin menghinakan engkau. Ini mengkhawatirkan diriku, maknanya aku khawatir aku terkena apa-apa pada akalku atau pada pikiranku. Tetapi kata Khadijah, la yukhzika Allah abada. Tidak mungkin Allah menghinakan engkau. Kemudian disebutkan alasannya oleh Khadijah. Innaka latasilur rahim wa tahmilul kal wa taksibul ma'dum wa tuqri dhaif wa tu'inu ala lawazimin haqq. Tidak mungkin, karena engkau adalah orang yang menyambung silaturahmi,
Engkau adalah orang yang mengikul beban orang lain. Sering membantu orang lain. Dan engkau memberi makan pada orang yang tidak punya. Dan engkau menghormati tamu-tamumu. Dan engkau membantu dalam segala kebenaran. Kata Khadijah, la yukhzika Allah abada. Demikian diriwayatkan dalam riwayat yang sahih. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Dalam sahihnya, dalam kitab Bid'il Wahyi. Awal pertama turunnya wahyu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah peranan Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu ta'ala anha. Beliau bisa menghibur Rasulullah SAW dikala beliau gelisah. Dan beliau cerdas. Sehingga beliau menyatakan Allah enggak mungkin menimpakan kepadamu penyakit yang tidak pantas. Ya, ini tidak mungkin ada apa-apa pada akalmu atau mendapatkan sesuatu dari godaan syaitan. Enggak mungkin. Karena engkau orang baik. Engkau membantu orang lain. Engkau menghormati tamu. Engkau mementingkan sesama. Bahkan disebutkan engkau dalam keadaan menyambung silaturahmi. Dan engkau membalas kejelekan dengan kebaikan. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dibawalah Rasulullah SAW kepada saudaranya atau Waraqah ibn Naufal sebagaimana sudah disinggung pada pertemuan yang lalu. Waraqah ibn Naufal yang sudah mempelajari agama Nasraniyah menyatakan hadan namus, itu adalah namus yang pernah turun pada Musa. Mengapa yang disebut Musa? Padahal dia Nasrani. Semestinya menyebut Isa. Dan mengapa Musa? Padahal Musa lebih jauh daripada Isa alaihissalam. Karena Isa setelah Musa. Dibahas oleh mereka para ulama. Karena keyakinan Nasrani terhadap Isa berbeda dengan keyakinan mereka terhadap Musa. Kalau Musa alaihissalam mendapatkan wahyu dari Jibril atau dari malaikat yang memang ditugaskan untuk itu, yang mereka menyebutnya namus. Tetapi Nabi Isa menurut mereka saat itu bukan diberikan wahyu oleh malaikat, tetapi nasut bersatu dengan lahut. Nasut artinya sifat kemanusiaan, sedangkan lahut sifat ketuhanan. Inilah kufurnya Nasara adalah menggabungkan dalam satu tubuh, dalam satu sosok yang bernama Isa Al-Masih, terdiri dari dua. Ada sisi ketuhanannya, ada sisi kemanusiaannya. Tetapi Waraqah menyatakan sungguh, kalau saja aku masih kuat ketika musyrikin, kaummu mengusirmu, aku akan bela engkau. Dari sinilah sebagian para ulama menyatakan bahwa dia masuk Islam dengan pernyataan itu. Ikhwan ibn a'azakumullah, dikisahkan di sini dalam kitab kita. Qala rahimahullahu ta'ala, faraja'at Khadijah ila Rasulullah SAW fa'akhbarathu. Khadijah pun pulang menemui Rasulullah SAW dan kemudian berkata kepadanya apa yang diucapkan oleh Waraqah. Bahwa engkau mendapatkan sesuatu berita dari namus yang pernah turun pada Musa. Berarti engkau akan menjadi nabi umat ini dan seterusnya dan seterusnya. Maka Rasulullah SAW sebagaimana biasanya, setelah tahannus pulang kemudian tawaf di Ka'bah. Dan Waraqah ibn Naufal sudah menunggunya. Begitu Rasulullah SAW tawaf, Waraqah ikut tawaf di sebelahnya. Qala ya ibna akhi, kata Waraqah ibn Naufal, wahai anak saudaraku, akhbirni bima ra'aita wa sami'ta. Kabarkan kepadaku apa yang kau dengar dan apa yang kau lihat. Wa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Rasulullah pun mengkhabarkan bahwa aku melihat sosok yang memerintahkan aku untuk membaca. Iqra. Aku jawab, ma'ana biqari. Kemudian dia mendekapku dengan keras sampai aku seakan-akan akan mati. Kemudian dilepas kembali, diperintahkan kembali Iqra. Sampai sekian kali kemudian berkata Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Setelah diceritakan dengan rinci kepada Waraqah bin Naufal, setelah disampaikan semuanya, maka Waraqah berkata, walladzi nafsi biyadi,
Innaka lanabiyyu hadhil ummah. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Engkau adalah nabi umat ini. Walaqad ja'akan namus. Sesungguhnya telah datang kepadamu namusul akbar. Sahibus sir al-akbar, yaitu malaikat Jibril. Alladhi ja'a Musa, yang pernah datang pada Musa. Wala tukadzibannahu, wala tu'diyannahu, wala tukhrijannahu, wala tuqatilannahu. Kata Waraqah, engkau akan didustakan. Engkau akan disakiti. Engkau akan diusir oleh kaummu. Dan engkau akan diperangi. Wala in adraktu dhalikal yawm la ansuranna Allah nasran ya'lamu. Sungguh kalau datang waktu tersebut, aku akan bela engkau dengan pembelaan yang Allah tahu nanti. Thumma adna ra'sahu minhu faqabbala. Kemudian Waraqah mendekatkan kepalanya ke ubun-ubun Rasulullah SAW dan kemudian mencium ubun-ubunnya. Kemudian pergi ke rumahnya. Demikian disebutkan dalam kitab kita. Sedangkan di dalam hadis yang sahih dalam Bukhari disebutkan kisahnya bahwasanya Waraqah mengatakan kepadanya dengan kalimat, ya laitani kuntu jad'a. Duhai kiranya aku saat itu masih jad'an. Jad'an itu adalah unta yang masih sedang kuat-kuatnya. Tidak dia tua, tidak pula anak-anak. Tidak pula masih kecil. Tapi unta yang sedang kuat-kuatnya dikatakan jad'a. Ya laitani kuntu jad'a. Duhai kiranya kalau aku saat itu ketika engkau diusir, aku dalam keadaan kuat. Aku akan bela engkau. Rasulullah SAW terkejut. Dan bertanya, awa mukhrijiyahum, apakah mereka akan mengusirku? Maka dijawab oleh Waraqah, na'am, lam ya'ti rajulun qaf bimithli ma ji'ta bihi illa rudi. Sungguh demi Allah, tidaklah orang membawa apa yang kau bawa kecuali mesti akan disakiti, mesti akan dimusuhi. Wa in yudrikani yaumaka ansuruka nasran mu'azzara. Kalau saja aku menemui waktu tersebut, niscaya aku akan menolongmu dengan penolongan yang jelas dan tegas. Tsumma lam yanshib Waraqah an tuwfiya. Tetapi sayang Waraqah saat itu sudah tua sekali dan kemudian beliau meninggal. Ikhwan ibn a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti kita melewati tentang sejarah bagaimana turunnya wahyu. Fabtudi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitanzili fi syahri Ramadan. Berarti pertama kali Rasulullah SAW mendapatkan wahyu di Gua Hira pada bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Kata Allah, bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Qur'an sebagai hudan lin-nas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, yang merupakan penjelasan-penjelasan yang gamblang dari petunjuk dan pembeda. Pembeda mana hak, mana batil. Petunjuk mana jalan yang lurus. Semua itu Allah turunkan dimulai di bulan Ramadan. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman di ayat lain, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh kami menurunkannya di malam Lailatul Qadar. Yani di dalam Ramadan ada malam yang lebih tinggi nilainya dari 1000 bulan. Yaitu Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Tahukah engkau apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim. Turun malaikat-malaikat dan ruh, yakni Jibril alaihissalam. Pada malam itu dengan izin Rabbnya, dengan membawa sekian perintah-perintah. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Dan akan terus banyak dipenuhi keselamatan pada malam itu hingga terbit fajar. Ikhwan fillah a'azzakum, masih ada ayat lain. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Hamim wal kitabil mubin
Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundirin. Hamim kata Allah. Wal kitabil mubin. Allah Subhanahu wa taala seringkali memulai ayat atau memulai surat-surat dengan huruf-huruf seperti alif lam mim, alif lam ra atau hamim atau qaf wal Qur'anil Majid atau kaf ha ya ain sad dzikru rahmat rabbika 'abdahu Zakaria dan seterusnya. Sehingga barakallahu fikum para ulama membahas apa maksudnya dan apa maknanya. Adapun yang menafsirkan begini dan begitu, kebagian besar bahkan hampir seluruhnya enggak ada dalilnya, enggak ada bukti-buktinya. Hanya saja ada sesuatu yang mereka dapatkan. Perhatikan, setiap menyebutkan huruf-huruf tadi mesti berbicara tentang Quran. Yani seakan-akan berkata bahwa Quran itu dengan bahasa kalian, dengan kalimat-kalimat kalian, dengan huruf-huruf kalian. Qaf. Apa lanjutannya? Wal Qur'anil Majid. Quran. Alif lam mim. Dzalikal kitab. Quran lagi. Kitab. Hamim. Wal kitabil mubin. Hamim. Wal kitabil mubin. Kitab lagi. Setiap menyebutkan huruf-huruf mesti menyebutkan Al-Quran, kitab, dalikal kitab, dan seterusnya yang berkait dengan Al-Quran. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita kaum muslimin, Quran yang menakjubkan, Quran yang ajaib ini, Quran yang sungguh orang-orang Arab yang ahli sastra semuanya kagum dengan ayat-ayat Al-Quran. Padahal ayat ini dengan bahasa kalian, dengan bahasa Arab, dengan huruf-huruf Arabiyah. Sebagaimana Allah katakan tentang Quran, dikatakan dengan kalimat Arabiyah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran. Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Quran berbahasa Arab agar kalian paham. Hamim wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Di dalam surat ini Allah katakan, Hamim, demi kitab yang sangat jelas. Inna anzalnahu, kami menurunkannya di malam yang mubarakah, yang penuh berkah. Malam Lailatul Qadar yang penuh berkah. Inna kunna mundirin, sesungguhnya kami, kata Allah, memberikan peringatan-peringatan. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Padanya diputuskan keputusan-keputusan yang bijak. Inilah keputusan yang sifatnya tahunan. Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan takdir sebelum diciptakannya langit dan bumi di Lauhul Mahfuz. Dan kemudian diturunkan kepada malaikat-malaikatnya pada malam Lailatul Qadar. Mereka saling bertanya, bagaimana si fulan begini takdirnya. Si fulan begitu takdirnya dan seterusnya di malam Lailatul Qadar. Ikhwan fillah a'azakumullah, yang kemudian dulu para jin-jin ingin mencuri berita itu. Tetapi kemudian diutusnya Rasulullah SAW atau dengan diutusnya Rasulullah SAW sudah tidak bisa lagi mereka mencuri karena dilempar dengan bintang-bintang. Amran min indina inna kunna mursilin. Yani perintah dari kami, sesungguhnya kami mengutus rasul-rasul, kata Allah. Ayat yang lain, Allah juga berfirman, In kuntum amantum billah, wa anzalna ala abdina yawmal furqan, yawmal taqal jam'an. Kami menurunkan Quran ini atas hamba kami di hari bertemunya dua pasukan. Di hari bertemunya dua golongan dalam pertempuran. Perang apa itu? Perang Badar. Disebutkan dalam tafsirnya, Dalika yaumu badrin. Itu adalah perang Badar. Karena perang Badar itu di bulan Ramadan. Ikhwan bin A'azuk, bahkan tanggalnya 17 Ramadan. Disebutkan, wa huwa yaumu badrin, yaumal jum'ah. Sahibatu sab'i asrah min Ramadan. Perang Badar itu adalah perang yang terjadi di pagi hari Jumat pada tanggal 17 Ramadan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita kumpulkan
Berarti barakallahu fikum, Al-Quran ini Allah turunkan pertama kali di Gua Hira, di bulan Ramadan, di malam Lailatul Qadar, di tanggal terjadinya perang Badar ketika itu, dan seterusnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hanya saja tentang tanggalnya 17 diperselisihkan oleh sebagian para ulama. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Islamu Khadijah binti Khuwailid. Pembahasan berikutnya adalah masuk Islamnya Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha wa ardaha. Qala rahimahullah wa amanat bihi Khadijah binti Khuwailid. Maka yang pertama beriman adalah Khadijah istrinya binti Khuwailid, yang langsung tahu apa yang terjadi padanya, tahu ketika turunnya wahyu, bahkan tahu pula apa ucapan Waraqah yang merupakan familinya terhadap Rasulullah SAW, bahwa dia adalah seorang nabi. Wa saddaqat bima ja'ahu min Allah, dan dia membenarkan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala sebagai wahyu kepadanya. Wa wazarathu, bahkan mendukungnya, bahkan membelanya atas urusannya. Wa kanat awwala man amana billah wa birasulih, maka dialah orang pertama yang percaya dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Diriwayatkan barakallahu fikum di dalam kitab Sirah Ibnu Hisham yang aslinya, di sana ada riwayat bahwa Khadijah penasaran. Wahai Rasulullah, atau masih memanggilnya dengan namanya atau kunyahnya, kalau engkau melihat Jibril, beritahu aku. Maka ketika Rasulullah SAW benar-benar melihat Jibril di kali yang kedua di rumahnya, kata Rasulullah, aku melihatnya. Maka Khadijah berkata, mendekatlah kepadaku. Kau masih melihat? Masih melihat. Duduklah di paha kananku. Masih melihat? Masih melihat. Duduklah di paha kiriku. Masih melihat? Masih melihat. Duduklah di pangkuanku. Sampai terakhir beliau membuka jubahnya. Kemudian Rasulullah mengatakan, aku tidak melihatnya lagi. Kata Khadijah, ketahuilah bahwa yang datang kepadamu adalah malaikat, bukan syaitan, bukan jin. Tidak mungkin malaikat itu akan melihat urusan rumah tangga dan suami istri. Menjauh dan hilang. Berarti itu malaikat. Berarti dia memiliki ilmu, entah dari Waraqah atau dari orang sebelumnya. Dan beliau radhiyallahu taala anha adalah hunafa. Hunafa itu adalah orang yang tidak percaya dengan kesyirikan-kesyirikan. Masih lurus tauhidnya. Yang dipikirkan, yang diibadahi, yang diagungkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak tahu bagaimana harus berbuat melihat kaumnya yang menyembah berhala. Siapa lagi yang memiliki akidah Hanif sebelum datangnya Islam? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Kata Abu Bakar, demi Allah, aku enggak pernah sujud kepada berhala sekalipun. Demikian pula ada beberapa orang yang sebagian mereka tidak bertemu dengan Rasulullah SAW. Sehingga mereka bertanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Dia menyatakan begini. Ya, ini bertauhid. Dia bersandar di Ka'bah. Kemudian berkata kepada orang-orang Arab yang sedang menyembah berhala, ya ma'syaral Arab, ya ma'syaral Quraisy, sungguh tidak ada di antara kalian yang beribadah seperti ibadahnya Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam. Sungguh demi Allah, berhala-berhala ini tidak akan menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala ibadah kalian. Sungguh demi Allah, kalau aku tahu berhala-berhala ini bisa menyampaikan, aku akan sembah dia. Tetapi karena aku tidak tahu, aku tidak akan menyembahnya. Ikhwan fillah, azakumullah, muslimin rahimani wa rahimakumullah. Orang-orang seperti inilah yang mudah untuk menerima Islam. Karena hatinya sudah memiliki fitrah yang benar. Hatinya sudah cenderung kepada tauhid. Abu Bakar Siddiq sampai dijuluki dengan baghiyal khair, pencari kebenaran. Kata Abu Bakar Siddiq, kalian semua salah. Ibadah kalian gak benar. Agama kalian gak benar. Mereka bertanya, yang benar kayak apa ya Abu Bakar? Akan ada penjelasan. Akan datang nanti kebaikan. Akan datang penjelasan.
Terus berkata akan datang. Sampai mereka berkata, ya Abu Bakrin, ya baghiyal khair, wahai pencari kebenaran. Sudah dapat? Untuk mengejek. Setiap ketemu, ya baghiyal khair, awajad, wahai pencari kebenaran. Sudah dapat? Abu Bakar tidak menjawab. Hanya menyatakan akan datang. Sehingga ketika benar-benar datang. Dan dibawa oleh Rasulullah SAW orang yang paling dikenalnya. Sahabat yang paling dekat dengannya. Yang dikenal paling jujur, paling terpercaya. Maka inilah orang kedua. Yang beriman kepada Rasulullah SAW. Atau yang pertama dari kalangan laki-laki. Ikhwan ibn a'azakumullah. Khadijah binti Khuwailid adalah wanita yang pertama membenarkan Rasulullah SAW. Wa saddaqa bima jaa'a minhu. Dia membenarkan semua apa yang datang kepadanya. Fa khaffafallahu bidzalika an nabiyhi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Allah meringankan beban berat yang dipikul oleh Rasulullah SAW dengan adanya Khadijah. Ini peranan istri yang salihah terhadap seorang yang ditugaskan sebagai dai, juru dakwah Rasul kepada ummah, tentunya akan mendapatkan fitnah, penentangan. Tetapi Khadijah membesarkan hati. Khadijah menghiburnya. Khadijah tetap mengatakan kepadanya, Allah bersamamu. Allah akan membelamu. Dan seterusnya. La yasma' syai'an mimma yakrahuhu min raddin. Atau takdibin lahu. Fayuhzinuhu illa farrajallahu biha. Disebutkan dalam riwayat ini, tidaklah Rasulullah SAW mendengarkan ucapan yang tidak disukai oleh kaumnya atau dari kaumnya, atau mendengarkan bantahan-bantahan yang menyakitkan atau pendustaan dari kaumnya sehingga Rasulullah SAW sedih, kecuali akan hilang kesedihannya dihibur oleh Khadijah radhiyallahu taala anha. Farrajallahu anhu, Allah hilangkan kesedihannya, Allah hilangkan gundah gulananya dengan sebab Khadijah istrinya ketika pulang ke istrinya. Tusabbituhu, mengokohkan dirinya. Wa tukhaffif alaih, meringankan bebannya. Wa tusaddiquhu, dan membenarkan engkau di atas kebenaran, Wa tuhawwin alaihi amran nas, yang membuat ringan fitnah-fitnah dari manusia. Rahimahullah wa radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha. Qala Rasulullah SAW, sehingga disebutkan dalam riwayat yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, umirtu an ubashshira Khadijah bi baitin min qasab. Sungguh aku diperintah untuk menyampaikan pada Khadijah kabar gembira, yaitu dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala rumah di surga nanti dari mutiara permata. La saghab fiha wala nafab, tanpa ada kelelahan, tanpa ada kesusahan, artinya langsung mendapatkan jannah dan baitin fil jannah. Satu-satunya ikhwan fillah a'azakumullah manusia yang Rasulullah SAW menyatakan, Jibril yukri'ukas salam. Jibril memberikan salam dari Rabbmu, wahai Khadijah. Maka Khadijah menjawab. Bagaimana jawabnya kalau salamnya dari Allah? Huwas salam. Allahu huwas salam. Wa minhus salam. Wa ala Jibrilus salam. Kata Khadijah, Allah lah as-salam. Daripadanya datangnya salam. Dan semoga salam kepada Jibril. Ikhwan ibn a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah seperti itu keadaannya, mendapatkan wahyu, dan kemudian beliau sampai di rumahnya, turun wahyu lagi. Dan menyatakan dengan kalimat, Ya ayyuhal uddathir, qum fa'andir, wa rabbaka fakabbir. Wahai orang yang berselimut, bangunlah. Bangunlah dan berilah peringatan. Wa rabbaka fakabbir, dan Rabb kamu besarkanlah. Wa thiyabaka fatahhir, dan bajumu, pakaianmu bersihkanlah. Memiliki dua makna. Pakaian zahir artinya memang bajunya, pakaiannya hendaklah disucikan. Yang kedua, pakaian bermakna perangai. Dan itu pakaian batin.
orang yang memakai pakaian zahir tetapi tidak memiliki pakaian batin, maka seakan-akan dia dalam keadaan tidak berpakaian. Mengapa tidak berpakaian? Memalukan. Seperti orang yang tidak memakai pakaian memalukan, demikianlah pula orang yang tidak memiliki perangai yang saleh, akhlak yang salehah, memalukan. Direndahkan. Ikhwan muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga para ulama menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam nubbi'a bi'iqra wa ursila bil muddatsir. Dinabikan dengan Iqra dan dirasulkan dengan Muddatsir. Apa bedanya Nabi dengan Rasul? Nabi adalah orang yang mendapatkan wahyu. Tetapi untuk dirinya sendiri tidak memiliki ajaran baru, tetapi mengikuti ajaran Nabi sebelumnya. Sehingga ketika Rasulullah mendapatkan wahyu, itu Nabi. Karena belum ada perintah untuk menyampaikannya. Belum ada perintah untuk menyampaikan syariat baru. Tetapi ketika qum fa'andir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur. Dan kekufuran, kesyirikan tinggalkanlah. Saat itulah Rasulullah diperintah dengan syariat oleh Allah Subhanahu wa taala, bangunlah dan peringatkanlah. Maka saat itu jadi Rasul. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah itu fataral wahyu. Setelah itu berhenti wahyu. Sedang dalam keadaan beliau mendapatkan kemuliaan besar, berbahagia karena Allah memilihnya, berbahagia karena dia mendapatkan kemuliaan, bisa melihat Jibril, mendapatkan wahyu dari Jibril, tiba-tiba terputus wahyu. Thumma fatara al-wahyu an Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fatratan min dhalik hatta syaqqa dhalika alaihi fa'ahzanahu. Maka Rasulullah SAW sangat sedihnya karena wahyu berhenti lumayan agak lama. Sampai Rasulullah gelisah dan sedih. Mengapa? Jangan-jangan kembali Khadijah menghiburnya. Tidak mungkin Allah meninggalkan kamu. Tidak mungkin Allah menolak kamu atau meninggalkan kamu. Tidak. Engkau sudah dikasih oleh Allah kemuliaan. Tidak mungkin Allah meninggalkanmu. Ila akhir. Sampai kemudian datanglah wahyu. Faja'a Jibril bi suratid duha. Datang Jibril membawa wahyu di dalam surat ad-duha. Yuqsim lahu rabbuhu wa huwa alladhi akramahu bima akramahu bihi wa ma wadda'ahu wa ma qalahu. Yang berisi sumpah Allah Subhanahu wa taala, wad-duha, demi waktu duha. Wal laili idza saja, demi malam ketika menyelimuti. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Rabbmu tidak meninggalkan kamu. Rabbmu tidak berpisah dengan kamu. Ikhwan fillah a'azakumullah. Persis seperti yang dikatakan oleh Khadijah tadi, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala meninggalkan kamu. Ikhwan fillah a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah bersumpah dengan waktu duha. Allah bersumpah dengan malam ketika sudah menyelimuti. Ini semua bagi Allah bebas. Allah bersumpah dengan apapun, membanggakan ciptaan-ciptaannya. Allah kadang bersumpah dengan langit, demi langit dan bumi. Kadang Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi arsy yang agung. Kadang Allah bersumpah dengan malam, kadang Allah bersumpah dengan al-'asr wal 'asri. Tetapi kita, hamba-hambanya, tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dengan nama makhluk. Tidak boleh dengan nama nabi sekalipun. Tidak boleh dengan nama lain kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Siapa man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah jatuh dalam kesyirikan. Ikhwan fillah a'azakumullah. Adapun Allah Subhanahu wa taala
bebas bersumpah dengan apapun karena semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan Allah berhak dan Allah pantas untuk sombong. Allah lah yang memiliki sifat utakabbir, yakni menyombongkan ciptaannya karena tidak ada yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan demi langit, demi bumi, demi bulan dan seterusnya, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Allah bersumpah dengan ciptaan-ciptaannya. Kemudian Allah mengatakan ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, yakni bermakna ma saramaka fatarakaka. Allah tidak marah kepadamu kemudian meninggalkanmu, tidak. Wa ma abghadaka, Allah tidak benci kepadamu kemudian Allah meninggalkan kamu, tidak. Allah Subhanahu wa taala tetap mencintaimu. Walal akhiratu khairun laka minal ula, dan ingatlah bahwa akhirat lebih baik bagimu daripada dunia. Al-ula yakni dunia. Ai lima 'inda man marji'ika ilayya khairun laka mimma ajjaltu laka minal karamati fid dunya. Maknanya, apa yang aku persiapkan kata Allah untuk kamu nanti di akhirat itu lebih baik dari apa yang aku segerakan kepadamu di dunia. Tentunya kemuliaan risalah, kemuliaan kenabian itu sangat besar di dunia ini. Dan di akhirat nanti Allah persiapkan untuk Nabi alaihi salatu wassalam lebih besar lagi. Walal akhiratu khairun laka minal ula, dan akhirat lebih baik bagimu daripada dunia. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan Rabb kamu akan memberikan kepadamu pemberian, niscaya engkau akan ridha, pasti akan ridha. Minal falaji fid dunya wa thawabil akhirah. Dua pemberian Allah Subhanahu wa taala. Falaj fid dunya, kemenangan di dunia, kejayaan di dunia, dan pahala di akhirat. Alam yajidka yatiman fa'awa, bukankah Allah mendapati engkau dalam keadaan yatim kemudian Allah lindungi kamu? Wa wajadaka dhallan fahada, Allah mendapati engkau, bukankah Allah mendapatimu dalam keadaan tidak mengerti jalan kemudian kami berikan petunjuk? Wa wajadaka ailan fa'aghna, kemudian kami dapati kata Allah engkau dalam keadaan kekurangan kemudian kami memberikan kecukupan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kenikmatan-kenikmatannya yang pernah diberikan kepadanya, yang membuktikan bahwa Allah cinta kepadamu, Allah memilih kamu, Allah Subhanahu wa taala menjadikan engkau orang yang mulia. Bukankah Allah telah menjagamu sejak kecilnya? Jangan disangka bahwa itu semua kebetulan. Kebetulan dipelihara oleh orang yang sayang misalnya. Kebetulan disusukan oleh keluarga yang baik. Kebetulan, bukan kebetulan, direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah aku mendapati engkau yatim, kemudian kami pelihara engkau, kata Allah. Jadi kami cukupi, kami berikan perlindungan, fa'awa ila akhiril ayat. Yu'arrifuhu Allahu mabtada'ahu bihi min karamatihi fi ajili amri. Allah ingatkan pemberian-pemberiannya, kenikmatan-kenikmatannya yang diberikan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Wa mannihi alaihi fi yutmihi wa ailatihi wa dalalatihi. Yani mengingatkan jasa pemberian Allah kepadanya ketika dia yatim, ketika dia miskin, ketika tidak punya apa-apa, ketika dia tidak tahu jalan. Wastanqadahu min dalika kulli bi rahmatih, dan Allah selamatkan beliau alaihi salatu wassalam dari semua itu. Dari kesusahannya Allah selamatkan, dari kemiskinannya Allah selamatkan, dari ketidaktahuannya mana jalan yang benar Allah selamatkan. Fa ammal yatima fala taqhar, maka kalau ada anak yatim jangan dibentak, kasihan mereka. Wa amma sa'ila fala tanhar, kalau ada yang minta-minta jangan ditolak, berilah mereka. Aila takun jabbaran, yakni jangan engkau menjadi orang yang sombong, menghardik anak yatim,
mengusir fakir miskin, menolak orang minta-minta, wala mutakabbiran, jangan menjadi orang yang sombong, jangan menjadi orang yang jabbar, wala fahasyan faddan 'ala dhu'afa, jangan menjadi orang yang kasar kepada orang-orang yang lemah. Ikhwan fillah azakumullah, wahyu Allah berlanjut kembali dan Allah berikan syariat kembali, syariat yang sempurna, dan inilah yang dikatakan atau yang membuktikan bahwa beliau seorang rasul. Ikhwan fillah azakumullah, sebagai catatan kecil, sebagai footnote, bahwa sebagian ulama menafsirkan makna nabi dan rasul, nabi mendapatkan wahyu dan untuk dirinya sendiri, sedangkan rasul mendapatkan wahyu untuk disampaikan pada orang lain. Ini ada kekeliruan sedikit. Mengapa? Karena tidak mungkin ada seorang yang soleh ilmunya untuk dirinya sendiri. Tidak. Nabi pun mendapatkan wahyu disampaikan pada orang lain. Tetapi tidak mendapatkan syariat baru, mengikuti syariat Nabi sebelumnya. Adapun Rasul mendapatkan wahyu dan disampaikan juga, tetapi syariatnya syariat yang baru, yang menyempurnakan syariat yang sebelumnya, melengkapi syariat yang sebelumnya. Maka itulah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai khatamul anbiya wa khatimur rusul. Wallahu taala alam bissawab, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.